Halo teman-teman, selamat datang di PodMe, Podcast Ilmu Komunikasi. Tema kita kali ini yaitu cakap-cakap kesuksesan. Podcast ini kita buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Success Skill. Sebelum kita mulai nih, ada bocoran sedikit tentang materi-materi yang akan kita bahas. Contohnya kesuksesan, personality, karisma, dan inner beauty. Kita bakal ngobrol-ngobrol dan ngebahas ini semua sama kakak narasumber yang pastinya keren-keren dong. Nah, sebelum kita memperkenalkan narasumbernya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Kansa Sabita Khoimah dari Prodi Ilmu Komunikasi. Saya di sini sebagai pembawa acara. Oke, kita geser ke perkenalkan kakak narasumbernya ya. Yang pertama, mungkin yang cewek ya, karena biasanya ladies first. Silahkan Kak Diah deh. Coba perkenalkan dirinya. Oke, makasih waktunya. Kenalin, aku Diah Ayu Fahma, aku dari Universitas Amikom Yogyakarta, Prodi Ilmu Komunikasi 03. Udah ya, Kak. Oke, terima kasih Kak Diah. Yang kedua, Kak Nada. Silakan perkenalkan diri. Oke, perkenalkan nama saya Kusumawati Suryanada, dipanggil Nada. Saya dari Ilmu Komunikasi kelas IK 3. Oke, selanjutnya kita ke geser yang cowok-cowok nih. Boleh deh Kak Isnan perkenalkan dirinya. Ya, perkenalkan nama saya Isnan Rusaini. Saya mahasiswa dari Universitas Amikom Yogyakarta, Prodi Ilmu Komunikasi dari kelas IK 03. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Isnan. Yang terakhir nih, tapi jangan ditinggalin ya. Member kita terakhir, narasumbernya, kita persilakan untuk Kak Wahyu perkenalkan dirinya. Halo, perkenalkan nama saya Wahyu Nugroho dari Ilmu Komunikasi Amikom Yogyakarta. Terima kasih. Kelas saya IK 3. Oke, makasih. Oke, setelah memperkenalkan narasumber-narasumber kita tadi, kita masuk ke pembahasan ya. Aku bakal ngasih pertanyaan-pertanyaan untuk narasumber satu persatu. Untuk pertanyaan pertamanya, apa sih definisi sukses menurut diri kalian sendiri, dan apa yang akan kalian lakukan untuk mencapai kesuksesan tersebut? Boleh deh yang pertama, Kak Isnan, boleh? Silakan menjawab. Baik, saya jawab ya. Menurut saya kesuksesan adalah di mana kita ada pada fase di mana kita sudah mencapai semua keinginan yang kita impikan, dan kedua, kita selalu bahagia, terus dan kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Kalau untuk ya, dan kalau untuk langkah-langkah untuk mencapai kesuksesan tersebut, kalau menurut saya yang saya lakukan, yang pertama, targetkan apa yang kamu ingin capai. Yang kedua, buatlah kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi apabila keinginan itu tidak tercapai dan bagaimana cara mengatasinya. Nah, yang saya lakukan seperti itu, dan yang penting tetap berusaha dan tetap bergerak, jangan diam di tempat. Oke, berarti Kak Isnan ini ya definisi sukses menurut dirinya bisa menikmati hidup, dapat apa yang semua diinginkan. Ya, yang semua yang diimpikan. Bukan cuma materi, tapi semua lingkup kehidupan. Oke, targetnya juga bagus nih Kak Isnan. Dia buat target-target apa yang harus dicapai. Keren. Oke, selanjutnya ke Kak Diah deh. Boleh silakan jelasin apa definisi sukses menurut Kak Diah. Oke, kalau dari aku kurang lebih juga sama kayak Isnan, kayak semua yang kebutuhan aku itu tercapai semua, cita-citaku tercapai, dan aku tuh dalam menjalani keseharian aku tuh bahagia gitu. Kalau untuk usaha aku untuk sampai ke titik itu ya paling untuk sekarang aku kuliah, terus ada target-target juga yang ada di catatan gitu. Itu aja sih, simple aja. Oke, nggak jauh beda ya dari Kak Isnan, sama-sama untuk mencapai kesuksesannya pasti menargetkan
keinginan-keinginannya. Lalu, oh ya, Kak Dia ini juga mentingin mimpinya ya, karirnya. Bener banget. Iya. Iya. Oke, boleh geser ke Kak Wahyu, silahkan. Untuk definisi sukses saya sendiri ya. Kalau untuk saya sendiri, yang pertama adalah kebahagiaan saya sendiri. Kenapa? Karena bagaimana kita akan sukses kalau kita belum berbahagia dengan diri kita sendiri. Atau merasa bangga dengan diri kita sendiri. Dan untuk mencapai kesuksesan tersebut, mungkin dengan menerima atau mencari jati diri terlebih dahulu. Dan membuat dan lebih ke arah ingin berkembang, bukan stuck di situ-situ saja. Mungkin seperti itu. Oke, keren juga nih punya Kak Wahyu. Dia untuk mencapai kesuksesannya ingin menemukan jati diri dan lebih berkembang. Tapi di sini rata-rata mementingkan kebahagiaan diri sendiri ya, untuk definisi suksesnya. Oke, yang terakhir dari narasumber kita ada Kak Nada, boleh sekalian dijelasin? Baik, menurut saya sukses itu apa yang kamu inginkan bisa terwujud. Itu sukses menurut saya. Terus apa yang kamu nggak bisa lakuin, di suatu saat bisa kamu lakuin dan kamu wujudkan. Itu menurut saya sukses begitu. Untuk mencapai kesuksesan itu, kira-kira Kak Nada bakal ngapain nih? Terus berjuang dan semangat, kayak kalau kamu nyoba sesuatu tapi belum bisa, belum berhasil, terus coba sampai bisa. Dan terus semangat. Oke, berarti kesimpulan dari semua para narasumber kita tuh kebanyakan definisi suksesnya itu bahagia ya, membahagiakan diri sendiri, mencapai apa yang dia inginkan semuanya, terus cara mencapainya juga mirip-mirip, terus berusaha menentukan target. Kalau dari aku sendiri nih, definisi sukses tuh sama kayak kakak narasumber yang lain, bisa mencapai apa yang diinginkan. Dan bahagia, iya sama yang lain juga jawabannya. Terus yang dilakukan untuk mencapai lebih ke benar kata Kak Wahyu tadi sih, mengembangkan diri. Terus berusaha juga. Oke, untuk mungkin kita geser ke pertanyaan kedua ya. Pertanyaannya itu, siapa sih tokoh-tokoh panutan kalian dalam hidup? Terus alasannya apa? Sama pengaruhnya mereka ke hidup kalian tuh apa? Boleh dijawab pertama Kak Nada deh. Silahkan. Kalau aku kayak yang menginspirasi itu saat ini Jerome Pauline, tahu kan ya? Oh iya. Ya, yang channelnya Nihongo Mantapu. Itu dia kan dari awal cuma video buat vlog yang cuma kayak kebatas pakai HP gitu kan. Nah, sekarang udah bisa terkenal, viewersnya juga banyak, pengikutnya banyak. Dia juga pinter di matematika. Jadi di pendidikan dia juga pinter. Menurut aku sih itu yang memotivasi aku. Terus pengaruhnya di kehidupan aku kayak matematika kan sulit nih, pelajaran sulit. Terus Setuju. itu dia bisa ngerjain dan bisa sampai kuliah beasiswa di luar negeri karena terus berusaha mencoba yang sulit itu biar jadi dia bisa terus jadi berkembang menjadi lebih baik karena usaha dia. Jadi intinya tuh kalau yang sulit pertamanya nggak bisa dilakuin, kita terus coba sampai bisa. Keren sih tokoh panutannya Kanada. Kayaknya Jerome Pauline ini lagi banyak ya yang ngeidolain sekarang. Iya. Soalnya kayak
namanya ada di mana-mana nih, rame Iya. banget. Keren. Oke, sekarang kita geser ke Kak Isnan. Coba kasih tahu siapa tokoh panutannya, alasannya, dan pengaruhnya apa. Kalau untuk tokoh yang menjadi inspirasi saya adalah Arif Muhammad. Dia sebagai entertainer menurut saya, dia merupakan seorang entertainer yang sangat sukses. Dan yang saya salut dari dia, apabila dia mengerjakan apapun selalu all out dan maksimal. Contoh dari banyak kampanye-kampanyenya juga yang sukses dan sangat niat dalam eksekusinya. Sama yang menginspirasi lagi, mungkin dia berani mengambil banyak pintu, jadi berani mencoba hal-hal baru yang diharapkan itu bisa menjadi besar suatu saat nanti. Jadi yang poin yang paling saya ambil untuk diri saya sendiri adalah berani mencoba hal-hal yang baru. Keren. Sejauh ini nih, dua narasumber kita nyebutin tokoh panutannya dari kalangan YouTuber ya. Dan kemarin juga tokoh panutannya Kak Isnan kayak sempat viral gara-gara iko-ikoyan. Nasi Bener Padang. nggak sih? Iko-ikoyan, nasi Padang, Oh iya. Rap Studio, Bener. ya itu yang kampanye yang sangat niat, itu yang membuat saya salut. Iya, usahanya Arif Muhammad juga kayak keren-keren ya, gede-gede. Keren. Oke. Kita lanjut lagi nih ke narasumber kita yang cewek satunya. Kak Diah, boleh dong dijelasin? Oke, kalau aku tokoh yang menginspirasi aku tuh Maudy Ayunda, pada tahu kan? Yang baru nikah kan ya? Ya, betul banget. Aku tuh terinspirasi dari dia tuh karena dia tuh seorang wanita cantik yang sukses berkarir tapi tetap mengejar pendidikan. Iya, jadi kayak poinnya tuh kayak kalau kita udah sukses berkarir tapi kita harus tetap mentingin pendidikan. Oke. Pengaruhnya apa tuh buat kehidupan Kak Diah? Apakah jadi lebih mementingkan pendidikan, lebih sering belajar atau gimana nih? Iya, kalau sering belajar paling ya nggak banget ya, tapi cuman kayak memotivasi aja sih, ayo pentingin pendidikannya lagi gitu. Iya. Keren sih, tapi tokoh panutannya Kak Diah emang udah cantik, pinter, kuliahnya di luar negeri, beasiswa lagi ya kan? Oh iya, Maudy Ayunda juga sekarang lagi rame karena sosok dia itu dapat suaminya yang setara. Jadi buat kita nih cewek-cewek, kalau emang mau dapet cowok yang bagus ya, tingkatin diri sendiri dulu dong, ya kan? Iya, benar banget tuh. Oke, kita lanjut ke narasumber kita yang terakhir, Kak Wahyu. Untuk saya, tokoh yang sangat menginspirasi saya itu karena saya suka nulis ya. Suka untuk menulis sajak dan puisi. Saya sangat terinspirasi oleh Bapak Sapardi Djoko Damono. Beliau adalah sastrawan Indonesia tapi beliau sudah meninggal dunia. Yang menjadi inspirasi saya itu dari puisinya yang dibuatkan film Hujan di Bulan Juni. Puisi-puisi di dalamnya itu sangat bermakna dalam kehidupan dan bisa diambil, dikulik-kulik gitu. Untuk pengaruhnya ke kehidupan Kak Wahyu kira-kira apa nih? Untuk pengaruhnya itu tidak jauh dari situ ya. Jadi saya lumayan suka untuk memikirkan kata-kata untuk bersajak seperti itu, walaupun banyak sih orang yang bilang, "Lah, apaan sih lu alay gitu-gitu." Tapi ya kalau namanya udah suka ya mau gimana lagi kan. Oke, jadi tipenya Kak Wahyu ini cowok-cowok jadul gitu ya? Yang indie-indie, sukanya puisi, nulis. Oke. Kalau saya sendiri, untuk tokoh panutan sih kayaknya belum ada yang benar-benar dijadiin panutan. Jadi aku lebih ke, ya udah jalanin dulu aja nih, terus ya kembangkan diri, terus
gimana caranya biar diri lebih baik. Kayak gitu aja sih. Soalnya aku sendiri belum ada orang yang bikin aku, wah kok dia keren banget, kayak aku pengen nih jadi dia. Jadi aku tuh lebih ke, oh iya dia keren, cuman aku bukan yang menjadikan dia tuh tokoh panutan gitu loh. Oke, kita geser ke pertanyaan ketiga nih. Sebelumnya kan kita udah dapat materi dari mata kuliah Success Skill tentang personality. Nah, aku ingetin lagi ya, kita dikasih materi ada 4 personality plus. Yang pertama ada sanguine popular, yang kedua choleric powerful, yang ketiga melancholy perfect, yang keempat phlegmatic peaceful. Nah, pertanyaannya, dari 4 personality plus ini, kira-kira menurut kalian yang cocok untuk jadi entrepreneur, personality yang mana nih? Untuk yang ngejawab pertama boleh Kak Wahyu, silakan dijawab. Oh ya, untuk menjawab itu bagiku dari keempat itu lebih cocok untuk koleris atau atau bisa dinamakan kolerik powerful, karena koleris itu lebih ke tidak suka mengatur dan ingin mengatur, jadi lebih cocok untuk menjadi seorang pemimpin. Begitu. Oke. Kita geser nih ya ke narasumber yang lain. Kak Nada deh, coba silakan dijawab. Menurut aku juga koleris, karena koleris itu memiliki sifat pemimpin yang percaya diri. Jadi bisa buat ngatur dengan kemampuan dia dan dia percaya dengan apa yang dia lakukan hingga bisa berjalan dengan baik. Oke. Sejauh ini masih sama nih ya jawabannya yang kolerik. Selanjutnya boleh deh Kak Diah coba dijawab. Oke, kalau menurut aku sama sih koleris, karena koleris itu punya sifat kayak penuh semangat, terus kayak dalam menjadi pemimpin tuh udah punya suatu tujuan yang jelas gitu, jadi cocok jadi entrepreneur. Oke. Jawabannya masih sama ya sejauh ini. Untuk narasumber kita yang terakhir, Kak Isnan, coba tolong dijawab. Kalau menurut saya mungkin beda ya dari yang lain. Kalau menurut saya melankolis. Karena melankolis itu dia serius dan tekun dalam menghadapi semua tantangannya dan untuk mencapai keinginannya, serta dia bisa melihat celah-celah kecil sehingga lebih teliti, jadi dia tahu mana celah-celah yang masih bisa dia push untuk bisa menjadi lebih besar, serta mempunyai sifat perfeksionis dan keinginan untuk mengatur. Nah, kalau menurut saya melankolis. Jawabannya beda nih ya dari yang lain, tapi nggak apa-apa. Opini orang kan beda-beda. Dan nggak semua entrepreneur tuh bisa cuma di satu personality, nggak. Kalau untuk aku sendiri, sama kayak kakak narasumber yang tadi 3 orang, menurutku yang cocok untuk jadi entrepreneur tuh choleric powerful. Dari namanya aja choleric powerful. Entrepreneur tuh biasanya powerful, dia kuat. Jadi dia berani ngambil resiko. Kalau dia menemukan kegagalan tuh kuat untuk menghadapi. Terus dia juga jadi dikategorikan personality yang punya tingkat kepemimpinan yang tinggi ya. Oke. Mungkin kita geser dulu bahas personality-nya. Pertanyaan keempat nih kita ganti topik sedikit. Jadi pertanyaan keempat nih, buat kakak-kakak semua, apa sih yang kalian tahu tentang karisma dan inner beauty? Nah, sifat-sifat karisma dan inner beauty ini kira-kira menurut kalian itu datangnya natural, dari lahir udah dapet, atau bisa kita usahakan? Terus, untuk yang cewek-cewek mungkin gimana sih cara untuk memancarkan inner beauty kalian? Oke, itu pertanyaannya nih yang keempat. Mungkin bisa dijawab sama yang cewek dulu. Kak Diah, boleh dijawab, silakan. Oke, kalau menurut aku
inner beauty ya. Inner beauty itu kayak kecantikan yang datangnya tuh udah dari kita lahir gitu, kayak udah dari dalam diri kita sendiri gitu. Kayak contohnya kecantikan, kayak kebaikan juga bisa masuk. Terus kalau karisma itu pancaran yang keluar tuh dari apa ya? Dari diri kita, tapi tuh biasanya yang ngeh itu orang lain gitu loh. Diri sendiri tuh belum tentu ngeh gitu. Kalau karisma bisa diusahakan sih kayaknya ya. Kalau inner beauty udah dari dalam diri kita sendiri. Itu sih menurut aku. Oke. Tapi menurut Kak Diah nih, inner beauty kan udah dapat sendiri dari asalnya, dari kita lahir. Nah, tapi kan ada nih orang yang kayak misalkan dikatakan sekarang tuh banyak ngomong glow up. Nah, orang glow up tuh kadang kan dari yang nggak kelihatan terus tiba-tiba jadi kayak wah banget nih. Gimana sih cara buat memancarkan inner beauty? Kira-kira kalau menurut Kak Diah? Lebih apa sih ya? Lebih jadi orang yang percaya diri mungkin, terus jadi orang yang lebih baik juga. Sama apa ya, bingung juga. Tapi nggak apa-apa, kan opini orang beda-beda. Menurut Kak Diah kayak gitu dan belum tentu orang lain mikirnya kayak gitu kan. Oke, berarti menurut Kak Diah gimana tadi caranya? Itu aja sih kayak PD itu juga bisa sih menurut aku sih. Iya, oke, keren. Karena orang kalau nggak pede juga nggak bakal kelihatan wahnya kan ya. Oke, kita geser ke Kanada nih. Coba silakan dijawab. Kalau aku tuh inner beauty muncul karena kita murah senyum, habis itu percaya diri, selalu bersemangat dalam melakukan apapun. Kalau karisma lebih ke pandangan orang kepada kita, kayak kita bisa nggak nih jadi pemimpin, kita jadi orang yang kayak dipentingin gitu. Menurut aku sih gitu. Caranya biar inner beauty terpancar juga harus murah senyum, kita berpikir positif juga bisa. Oke. Jawabannya nggak jauh beda ya dari Kak Diah Ayu. Tapi aku mau nanya nih, kalau inner beauty menurut Kanada itu datang sendirinya dari kita lahir udah dibawa atau bisa diusahakan? Bisa diusahakan. Oke. Caranya tuh kita kayak berpikir positif, terus biar mancarin aura kita. Oke. Oke, kita geser nih ke narasumber yang cowok-cowok. Boleh Kak Wahyu, silahkan menjawab. Aku. Iya. Oh ya, untuk pertama kali aku ingin menjawab untuk yang karisma. Sebenarnya karisma dan inner beauty itu saling terpaut untuk opiniku sendiri. Kenapa? Karena karisma itu bisa kita bangun dari diri kita sendiri. Atau bisa juga sudah ada dari semenjak kita yang tadi saya pernah bahas, semenjak kita apa tuh namanya? Lahir. Mengembangkan diri kita sendiri. Nah, dan untuk inner beauty itu muncul dari sisi luar kita atau bisa dibilang seperti cara kita bersikap. Ya, sebenarnya itu juga termasuk di dalam karisma. Tapi lebih ke arah bagaimana kau memancarkan hal tersebut. Mungkin seperti itu. Oke. Berarti kalau menurut Kak Wahyu,
itu sifat-sifat karisma sama inner beauty itu bisa dari mengembangkan diri ya. Berarti bisa diusahakan. Iya. Oke. Sekarang dari Kak Isnan deh, boleh coba dijelasin juga. Beauty ya. Iya. Kalau menurutku inner beauty itu terbentuk, mungkin benar udah ada dari kita lahir, tapi untuk agar inner beauty itu semakin kuat, agar semakin memancar, itu merupakan proses yang dialami dari hidup kita sama perkembangan diri kita sendiri. Jadi tergantung kita mau membawa ke arah mana. Jadi tergantung kita sendiri. Jadi sebenarnya inner beauty itu lebih ke bagaimana proses hidup yang kalian alami dan apa yang kalian pelajari dari proses hidup tersebut. Kalau karisma, ya mungkin kalau karisma sendiri, mungkin itu kalau sepemahaman saya, karisma itu kecantikan yang terpancar dari inner beauty kita. Jadi apa yang dilihat orang lain dari inner beauty kita sendiri. Oke, tapi menurut Kak Isnan berarti sama kayak Kak Wahyu ya, sifatnya itu udah ada dari kita lahir, tapi bisa diusahakan gimana caranya biar kelihatan. Nggak biar kelihatan sih. Jadi sifatnya sudah ada, tinggal kita yang mengembangkan. Oke. Jadi kita mau tetap di situ atau kita mau berkembang ke yang lebih baik atau malah sebaliknya. Itu tergantung proses hidup yang kita jalani. Iya, oke. Jawabannya keren nih juga, Kak Isnan. Tapi kalau menurut saya sendiri, inner beauty itu sama kayak Kak Isnan. Udah ada dari lahir ya, kalau menurutku. Cuman kita bisa mengusahakan gimana cara biar kelihatan. Kalau menurut aku, inner beauty ini asalkan di dalam diri kita isinya yang baik-baik, pasti baiknya kelihatan. Soalnya kan inner beauty nggak cuma ngebahas tentang kecantikan kan. Pasti inner beauty itu ngebahas tentang kebaikan yang ada di dalam diri seseorang. Kalau untuk karisma, mungkin kayak jawaban yang lainnya itu tuh bisa dilihat dari luar, nggak kayak inner beauty. Inner beauty kan kalau kita dari dalam. Kalau karisma tuh gimana cara orang ngelihat kita nggak sih kayaknya. Oke, gitu aja sih kalau misalkan menurut aku. Terus kita geser lagi nih, kita balikin lagi topik yang tadi sempat kita bahas tentang personality plus yang ada 4 tadi. Aku mau nanya ke kalian, menurut kalian sendiri, diri kalian tuh masuk ke personality yang mana nih di antara yang 4 ini? Siapa kira-kira yang mau jawab duluan, boleh? Mungkin Mas Wahyu. Untuk yang 4 kepribadian itu ya, mungkin lebih masuk seperti apa yang saya sampaikan tadi, koleris, karena saya orangnya keras dan tidak suka diatur, karena ya saya tidak tahu juga itu karena apa. Terus untuk koleris juga kan itu orangnya suka tantangan, terutama juga suka dengan istilahnya itu berkemauan keras gitu. Jadi orang itu selalu bercita-cita, kalau misalnya kemauanku tidak terpenuhi, aku akan kejar terus-menerus. Begitu. Oke. Kira-kira menurut narasumber yang lain, Kak Hoyi cocok nggak nih sama personality yang dia sebutkan? Cocok sih. Emang Wahyu tuh orangnya agak keras kepala. Ya, dia sangat kekeh dengan apa yang dia ingin lakukan. Oke. Berarti ini kayak testimoni dari teman dekat ya? Ya nggak deket sih, jauh. Klaten sama Gunung Kidul agak jauh. Oke, tadi kita udah dengar nih, menurut Kak Wahyu, personality-nya dia masuk ke choleric powerful. Dan itu juga udah dibuktikan dari testimoni Kak Isnan yang ngomong, emang Kak Wahyu ini orangnya beneran kayak gitu. Tapi, menurut saya, tadi yang di awal podcast Kak Wahyu ngomong, dia suka puisi dan menulis, itu kayak masuk ke melankolis ya?
Ya, saya juga tidak tahu. Tapi saya untuk kepribadiannya lebih ke orangnya nggak mau diatur aja. Sepertinya Oke. bipolar. Eh, Enggak dong, enggak. tidak dong. Oke. Kak Wahyu udah nih. Di antara narasumber yang lain, yang 3, siapa mau lagi yang duluan? Mungkin bisa Ada? dipilih Mas Wahyu aja. Kalau saya lebih tertarik Ayo. ke Mas Isnan. Silahkan Mas Isnan. Oh Oke, ya. Kak Ihsan silahkan. Berarti saya menilai diri saya sendiri nih berarti. Ya. Ya. Nilai saya sih baik. Sangat luar biasa. Personality-nya dong. Oh, iya. Personality-nya. Personality. Kalau melihat dari keempat itu, kalau saya merasa lebih cocok ke yang sanguinis, yang unsur kepribadian yang panas. Dia lebih ke ceria, aktif, dan optimis. Biasanya pribadi yang seperti itu sangat mudah bergaul dan mudah membangun suasana menjadi lebih menyenangkan. Padahal ya enggak juga lah ya. Ya, cuman yang saya rasakan seperti itu. Oke, menurut kakak narasumber yang lain, cocok nggak nih Mas Isnan sama kepribadian sanguinis? Oh, tentu tidak. Oh, Terus, apa menurut Kak Wahyu, apa nih yang cocok buat Kak Isnan? Mungkin lebih ke arah itu si pragmatis, karena Oh ya, menurut saya cinta damai itu lebih ke Isnan. Gitu. kelihatan ya sifat-sifat ramahnya. Ya, ramah banget. Ya walaupun tidak Oke. Oke. Parah sekali. Kita geser nih ke yang cewek-cewek nih. Siapa yang mau duluan? Kanada atau Kadia mau duluan? Silakan. Aku juga nggak apa-apa. Aku lebih ke yang pragmatis kayaknya. Iya nggak sih? Iya, sama. Karena diem-diem aja, kalem-kalem aja. Kalem-kalem aja. Oke. Diam terus. Tapi kalau pas mood itu juga lincah. Berarti gabungan ya antara pragmatis sama sanguin. Ya, tergantung mood sih, lebih ke tergantung mood. Iya. Oke. Bisa. Berarti sisa Kak Diah nih. Coba sebutin apa sih personality Kak Diah? Kalau aku campuran sih antara dari Mantap sekali, pas ngelek. karena aku ada introvert juga. Campuran berarti mempunyai Gulang, bro, gulang. Ulang. Bipolar kali ya? Iya kan, bipolar. Ya, bipolar. Bipolar Iya, Wahyu. bipolar, guys. Bisa. Dia kayak Moonlight. Punya kepribadian 2. Dia dan Fahma. Iya, bipolar. Tes? Iya. Langsung jawab aja. Oke. Kalau menurut aku campuran ya antara koleris sama melankolis, karena ada introvert, ada cenderung diam, ada terus berkemauan keras juga ada, terus kayak apa ya, sedikit susah diatur juga, jadi masuk ke 2 itu. Berarti personality-nya campuran ya? Yes. Oke. Aku mau nanya nih, menurut kalian personality yang cocok buat aku apa di antara 4 itu? Sulit. Apa ya? Bentar. Kita lihat-lihat dulu. Iya, nih lihat-lihat dulu nih. Kira-kira apa nih kalau menurut Kayaknya kalian? koleris deh. Iya nggak sih? Koleris. Iya. Lebih ke percaya diri. Bisa. Sama sih koleris. Kalau menurut aku, kayak campuran juga deh kayak dia. Mungkin iya, percaya dirinya dapat dari koleris bisa. Tapi kalau menurut aku sendiri nih ya,
opiniku kayak campuran antara sanguinis sama koleris mungkin ya. Karena orangnya spontan, persuasifnya iya dapet. Iya, dapat berarti koleris, percaya dirinya dapat, persuasifnya dapat, dari sanguinnya, spontannya dapat, terus suka over energi. Mungkin itu sih kalau buat aku sendiri. Oke nih. Berarti kita udah nyebutin semua ya, personality diri kita kira-kira apa. Mungkin itu dulu aja pembahasan kali ini. Nggak kerasa udah lama nih durasinya yang kita pakai. Terus kita sekarang udah nyampe di penghujung acara. Oke, nggak kerasa nih kita udah panjang banget pembahasannya. Mungkin pembahasannya kali ini sampai sini aja. Nggak kerasa nih durasi yang kita pakai udah lama banget. Terus kita udah sampai ke penghujung acara. Sebelum kita tutup acaranya, kami dari kelompok ini ingin meminta maaf apabila ada salah kata dan ada berbagai macam kendala seperti macet dan lain-lain. Kami juga berterima kasih untuk teman-teman udah mau nonton podcast ini dan ngeluangin waktunya. Dengan berat hati kami tutup acaranya. 1, 2, 3. Podcast Ilmu Komunikasi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Udah. Oke. Mulai sekarang? Bentar lah. Baru asik nyari-nyari filter nih loh. Wis. Engko neh, kita battle. Wes ayo. Mending Nah, Romo guys. Mbak Ambar gelak. Ngelah neh. Ini kita mulai sekarang. Boleh. Yo. Silakan Mbak Yuk. host. Bentar. Filter, cara batal ke filter ya? Mampus. Nalo. Bentar. Gimana ya guys caranya guys? Salah polae koyo Itu filternya iso ilang. lah. Malah jadi komen anjir. Salah neko ket mau. Tapi anjir. Tak kick sip mau. Soalnya neko cuk ket mau gue. Oh, iso diunggah ke goblok. Lah. Oh. Malah neng rai. Cocok. I'm back. Kudune sampai. Anjir, tetep padha wae ya yo. Satu, dua, tiga. Lah, kok rene? Wah, anjir. Tapi si. Kan ayu. Kick sip. Nah, sebelum kita memperkenalkan narasumbernya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Kansa Sabita Khoimah dari Prodi Ilmu Komunikasi. Saya di sini sebagai pembawa acara. Oke, kita geser ke perkenalkan kakak-kakak narasumbernya ya. Yang pertama, mungkin yang cewek ya, karena biasanya ladies first. Silahkan Kak Diah deh. Coba perkenalkan dirinya. Oke, makasih waktunya. Kenalin, aku Diah Ayu Fahma, aku dari Universitas Samikom Yogyakarta, Prodi Ilmu Komunikasi 03. Udah ya, Kak. Oke, terima kasih Kak Diah. Yang kedua, Kak Nada, silakan perkenalkan diri.
Malah guyu orang kayak Kok diem? ya Allah. Nat, kok kowe menang Nat? Ngelek. Nat, Kowe iki ke-mute. Tali sumpah nge-lag tapi yo ning kene mah. ya Allah, Nada. Tapi nggak usah diulang lagi. Tinggal Ah. langsung mulai perkenalan aja. Tinggal kamu. Perkenalan ya. Hmm. Muga nggak nge-lag. Oke, perkenalkan nama saya Kusumawati Suryanada, dipanggil Nada. Saya dari Ilmu Komunikasi kelas IK 3. Oke, selanjutnya kita ke geser yang cowok-cowok nih. Boleh deh Kak Isnan perkenalkan dirinya. Dijawab. Definisi sukses ya? Ya. Menurut saya kesuksesan itu apabila kita berada di fase titik hidup di mana kita bisa mendapatkan semua yang kita inginkan, dan juga dan gimana ya, maksudnya anjir goblok sekat seorangnya apa ya anjir Karo ngitun, Cok. si Thomas Alva ya boy. Cok. Akhirnya gitu ya, kalau mikir-mikir mau mikir tenan jebule mau coba. Yuk, bisa lagi yuk. Oke, mau ngampet guyu, Cok. Pada anjir. Oke, setelah perkenalan, tadi kita sekarang bakal masuk ke pembahasan nih. Saya akan kira apa nih? Untuk pengaruhnya tuh tidak jauh dari situ ya. Jadi saya lumayan suka untuk memikirkan kata-kata untuk bersaja seperti itu, walaupun banyak sih orang yang bilang, "Wah, apaan sih lu alay gitu-gitu." Tapi ya kalau namanya udah suka ya mau gimana lagi kan. Oke, jadi tipenya KW ini cowok-cowok jadul gitu ya? Yang indie-indie, sukanya puisi, nulis. Oke, mungkin kalau untuk saya sendiri, tokoh panutannya, jujur saya juga nggak tahu tokoh panutan saya siapa, soalnya nggak, jangan ketawa. Senyum, astagfirullah. Aku sih rasa ngambut guyu dia mau saya apakah sering belajar? Tapi jujur sih, Cok. Enggak. Tapi jujur like. Polos. Nada sebut-sebut ya makan. Nah, tuh iki di-record Nat kok mangan. Goblok. Cok, di-record, Cok. Cok, di-record, Cok. Bapak tuh ya. Gak apa-apa, BTW. Kalau kita durasinya nggak nyampe 45 menit, ini banyak loh yang bisa dijadiin behind the scene. Kombinasi. Oh, bener. Behind the scene. Bener. Tapi tidak lulus sensor anjir. Minum guys, minum. Anjir, iso-isone maem anjir. Ada makanan di depan mata ya. Ya Allah, Nada. Yuk. Lanjut. Yuk, Kansa. Oke. Kalau saya sendiri, untuk tokoh panutan, Flow-nya masih pertanyaannya mendulang. ya. Bentar. Dia nganting. Loh, adikku pengen inframe itu. Adikku kepengen imprint. Narsis banget, Le. Halo. Diikat aja, Cok. Iya. Diikat di balik pintu sih. Aman. Oke, aman? Udah, mulai? Kita geser ke pertanyaan ketiga nih. Sebelumnya kan kita udah dapat materi dari mata kuliah Success Skill tentang personality.
Nah, aku ingetin lagi ya. Kita dikasih materi ada 4 personal. Aku dapetnya dari situ. Ketahuan. Kamu mau joki. Tapi kan nggak jadi. Parah sekali. Tapi kan nggak jadi. Udah dua terkuak. Tante Irma, ini anaknya ini loh. Loh, tapi kan nggak jadi loh jokinya. Ya tapi kan udah Baru. ada niat. Ada niat, tapi kalau nggak dilakukan tuh nggak kehitung. Kan kalau di agama Islam kan kita udah niat pun udah terhitung sebagai pahala. Ayo. Loh ya. Pasti nggak tahu ini apa. Setelah aku diem aja lah. Santai. Emang gitu Wahyu. Lo. Kenapa suka pacarnya roasting, diterima gitu? Emang suka roasting. Aku Wahyu parah menurut sih. Oh, Pak, berarti dia udah kena terus nih. Emang udah jadi sasaran. terus cuk jadi sasaran gitu. Ya, masalahnya Wahyu tuh ngeselin. Suka Aku ngeselin. catcalling. Parah lah. Tapi kan Anda tidak akan menemukan teman seperti saya lagi. Boleh. Tapi saya tidak menghargai itu. Saya lebih pilih berteman dengan yang lain. Jahat, ini jahat kata-katanya. Bertemanlah denganku. Teman gue Ora. Nada aneh. Santai sini tuh orang nggak punya sakit hati. Kalau dikatain apa-apa aman. Tahu lu. Siapa? Ora ya. Soalnya kadang relate, jadi aku kurang meneng.